mau memperdalam apa yang kita sudah belajar minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar bahwa tujuan dari kompak adalah kompak itu akan merintis komunitas kerajaan. Nah, masih ingat saudara apa itu komunitas kerajaan? Komunitas kerajaan adalah komunitas keluarga yang terikat janji. Ya, minggu kemarin kita sudah baca di dalam Efesus 5 ayat 32 sampai Efesus 6 ayat yang ke-9. Ya, next. Nah, saudara, kita sudah lihat kemarin bahwa di dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat seperti apakah gereja mula-mula itu, saudara. Gereja mula-mula itu terdiri dari komunitas keluarga yang terikat janji. Ya, di mana kita bisa lihat suami istri hidup dalam perjanjian, hidup dalam covenant. Dalam Efesus 5 kita bisa melihat bagaimana suami-suami mengasihi istrinya dan istrinya tunduk dan hormat kepada suaminya. Mereka hidup dalam perjanjian, covenant. Kemudian ayah dan ibunya mendidik anak-anaknya demikian rupa sehingga anak-anaknya itu tunduk dan hormat kepada orang tuanya. Nah, itu di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 3. Sehingga anak-anak mereka berbahagia dan panjang umurnya. Ya, itu yang terjadi di dalam komunitas keluarga yang terikat janji. Kemudian bukan hanya itu, kita lihat bapak-bapak tidak melukai anak-anaknya, sebaliknya memuridkan anak-anaknya, membapai anak-anaknya. Itu di dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Kemudian bukan hanya itu, saudara, tapi keluarga rohani berkumpul bersama. Katanya seorang hamba yang sudah lahir baru, saudara, dia itu disuruh tunduk dan taat kepada tuannya seperti kepada Kristus. Ya, artinya kalau ada hamba-hamba yang sudah bertobat, mereka termasuk ke dalam extended family, termasuk ke dalam saudaraku keluarga rohani yang bergabung ke dalam saudaraku gereja. Nah, inilah saudaraku gereja mula-mula. Inilah komunitas keluarga yang terikat janji. Kalau kita bangun komunitas yang demikian, maka kita menjadi rumah Allah yang menjadi pusat solusi. Ya, tapi kalau kita tidak membangun gereja seperti ini, saudara, maka kita akan jadi gereja yang rusak dan hancur-hancuran. Saudara, nah di sini Paulus memberi peringatan kepada bapak-bapak ya supaya bapak-bapak jangan melukai anak-anaknya. Sebaliknya harus memuridkan anak-anaknya. Nah, kalau bapak terus melukai keluarganya, saudara, next, maka akibat luka-luka itu berikutnya akan terjadi diskoneksi. Terjadi apa, saudaraku? Ya, kalau kita saling melukai, terus suami melukai istri, maka ada dinding pemisah, maka akan ada diskoneksi ya di hatinya. Akibatnya apa, saudara? Hatinya berpisah. Ya, setelah pisah hati, lama-lama ya pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah, lama-lama pisah keluarga, saudara. Terjadi perceraian, ya. Nah, makanya kita lihat gereja sekarang mengerikan sekali, saudara. Ya, menurut riset survei, saudara, ya angka perceraian ya ini di dalam dunia gereja, saudara, terus meningkat. Ya, di Amerika, saudara, angka perceraian telah mencapai 50%. Bagaimana dengan
orang Kristen. Oh, orang Kristen sama aja, saudara. 50% juga. Nggak peduli dia Kristen Pantekosta, ya, Injili, mungkin karismatik, ya, baptis, ya, metodis, saudara, apa aja, ya, termasuk Katolik, termasuk Ortodoks, 50%, saudara. Wow, nggak ada bedanya. Artinya apa, saudara? Ya, artinya gereja tidak jadi pusat solusi. Mustinya, saudara, kalau orang datang ke gereja yang mau cerai malah nggak jadi cerai. Betul nggak? Keluarga-keluarga dipulihkan. Tapi ini enggak. Gereja kita lihat keluarga-keluarga nggak dipulihkan, saudara. Ya, bahkan banyak perceraian sama seperti dunia ini. Jadi kita bukan pusat solusi, kita bagian dari masalah yang ada, saudara-saudara. Nah, ini mengerikan. Jadi saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena luka-luka tadi itu. Kita saling melukai terus, suami istri saling melukai. Kemudian saudara, bukan hanya itu, orang tua terhadap anak. Ya, orang tua, bapak-bapak banyak melukai anak-anaknya. Akibatnya apa? Ada diskoneksi, terjadi dinding pemisah, ya, sehingga saudara kita nggak bisa lagi menjangkau generasi berikutnya. Ya, anak-anak kita terhilang. Ya, kenapa? Karena luka-luka yang ada di hati tadi. Ya, orang tua suka melukai anaknya, saudara. Maka anaknya meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan. Ya, di Amerika dibuat survei, saudara. Ya, apa penyebab terutama kenapa keluarga-keluarga Kristen, saudara, ya itu anak-anaknya meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, penyebab pertamanya adalah apa, saudara? Ibu. Wow. Jadi kalau ibu yang suka melukai anak-anaknya, saudara, nah maka anak-anaknya meninggalkan gereja dan bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Ya, faktor kedua, saudara. Apa penyebab utama ya anak-anak orang Kristen meninggalkan gereja dan Tuhan? Ayah. Kalau ayahnya terus melukai anak-anaknya, saudara, jangan heran anak-anaknya meninggalkan gereja dan Tuhan. Faktor yang ketiga, saudara, apa penyebab utama ya anak-anak keluarga Kristen meninggalkan gereja dan Tuhan? Guru di sekolah. Kalau guru di sekolah terus-terusan melukai anaknya, membuli anak-anak didiknya, jangan heran, saudara, anak-anak didiknya akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Wow, mengerikan, saudara. Youth pastor itu faktor yang ke-12. Ya, kira-kira ke-12, saudara. Nggak terlalu pengaruh. Yang paling pengaruh adalah ibu, nomor 1, nomor 2, ayah, nomor 3, guru, saudara. Nah, makanya kita nggak mau, saudaraku, kehilangan generasi yang muda ini, saudara. Kita lihat generasi yang muda ini akibat diskoneksi, maka hidup mereka mengerikan. Ya, mereka hidup dalam mental health yang memprihatinkan. Ya, 1 di antara 3 remaja di Indonesia, saudara, dapat dikategorikan berpenyakit jiwa atau kena gangguan jiwa. Makanya mereka disebut apa, saudara? Generasi stroberi, generasi yang apa, saudara? Mudah menyerah, generasi yang apa, saudaraku, sangat mudah stres. Ya, kita lihat umur 9 tahun aja anak-anak sudah berpikir mau bunuh diri, saudara. Ya, benar kata firman Tuhan. Kalau anak-anak nggak taat sama orang tuanya, mereka tidak akan berbahagia. Artinya nggak akan hidupnya, saudara, diberkati. Lawan dari diberkati adalah terkutuk. Dan mereka tidak panjang umur.
Makanya mereka mau mati melulu, saudara. Pikirannya mau mati terus. Nah, ini karena apa, saudaraku? Karena luka-luka yang terjadi. Nah, gereja nggak sanggup menyembuhkan luka-luka ini, saudara. Ya, malah kita terus-menerus saling melukai terus. Kenapa, saudara? Nah, minggu lalu kita udah belajar, salah satu penyebabnya adalah, saudara, karena ya, karena saudaraku musuh-musuh kita ya telah saudaraku terus-menerus melukai kita. Ya, musuh kita, saudara, bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara yang telah menipu kita. Ya, sehingga kita tanpa disadari, saudara, saling melukai tanpa kita sadar. Kita telah saling melukai, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, ya, kita harus, saudaraku, ya, hidup dalam cara hidup, gaya hidup yang berbeda. Ya, kita mesti, saudaraku, hidup dalam keluarga yang terikat janji. Next, apa kuncinya, saudara? Kita hidup dalam keluarga yang terikat janji. Nah, kuncinya adalah kita harus punya komunikasi dari hati ke hati. Ya, ingat, saudara, saya mau ngulang lagi supaya kita nangkep. Ya, jadi kita suami istri mesti punya komunikasi dari hati ke hati. Orang tua dengan anak musik punya komunikasi dari hati ke hati. Nah, gimana caranya, saudara? Ya, next, makanya kita mesti terus ya belajar. Ada 2 tingkat komunikasi, masih ingat, saudara? Tingkat satu adalah komunikasi ya yang cuma di permukaan, otak ke otak, saudara. Ini komunikasi topikal namanya. Jadi kalau kita bahas misalnya, saudara, masa depan keluarga kita, nah itu komunikasi topikal. Keuangan keluarga kita, itu topikal. Ya, kita membahas tentang topik-topik tertentu. Ya, itu tingkat satu. Seringkali kita dalam berkomunikasi hanya sampai di tingkat satu. Ya, kita nggak punya komunikasi yang lebih dalam. Komunikasi tingkat dua. Nah, tingkat dua, saudara, adalah komunikasi dari hati ke hati. Ya, kita, saudara, menyentuh hati pasangan kita. Kita menyentuh hati anak-anak kita. Anak-anak kita menyentuh hati orang tuanya. Ya, kita, saudaraku, mau praktek komunikasi dari hati ke hati. Nah, saya kasih contoh, saudara. Umumnya, suami-suami mengasihi istrinya. Coba, apa perintah buat suami-suami? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Betul? Betul. Saya percaya saudara semua, suami-suami ingin mengasihi istrinya. Betul? Saya yakin. Cuman pertanyaannya begini, saudara. Ya, kalau saudara tanya istrimu, istrimu bilang begini, ya, saya yakin suami saya mau mengasihi saya. Cuman saya berasanya nggak dikasihi. Nah, itu dia. Artinya gini, saya nggak berasa dia mengasihi saya. Ya, jadi kita bukan hanya, saudara, disuruh mengasihi istri kita, tapi kita sebenarnya harus pastikan istri kita merasa kita mengasihi dia, saudara. Ya kan? Sebab, saudaraku, banyak suami mencoba mengasihi istrinya, tapi istrinya nggak berasa dikasihi. Sebaliknya sama. Apa perintah buat istri? Ya, istri perintahnya adalah, hai istri, apa yang pertama, saudara, tunduklah kepada suamimu, ya, atau saudara hormatilah suamimu. Ya, jadi istri mau menghormati, mau tunduk kepada suaminya. Tapi pertanyaannya,
Apakah suaminya merasa istrinya, saudara, tunduk kepada dia, istrinya menghormati dia, ya, nggak berasa, itu dia. Nah, kenapa bisa nggak berasa, saudara? Karena kita nggak praktek komunikasi, ya, dari hati ke hati, komunikasi tingkat 2, ya. Makanya kalau kita berkomunikasi cuma tingkat 1 terus, makanya kita nggak menyentuh hati, saudara. Nah, kita harus menyentuh hati. Bagaimana? Kita mesti praktek komunikasi dari hati ke hati. Nah, bagaimana caranya, saudara? Nah, kita sudah diberi tools-nya, saudara. Ya, salah satu cara yang paling efektif adalah, ya, kita mempraktekkan dalam komunikasi 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Ya, misalnya, saudara, ya, kita suami istri, ya, mungkin kita suka konflik. Nah, kenapa kita suka konflik, saudara? Karena kita yang nggak pernah berkomunikasi itu di tingkat 2, kita kebanyakan tingkat 1 terus. Nah, di situ banyak konflik. Jadi suami istri yang nggak pernah go deeper dalam komunikasi, lebih dalam, dia akan konflik terus, saudara. Berkepanjangan, nggak beres-beres. Ya, makanya mesti praktek komunikasi level 2 dari hati ke hati. Gimana praktek 2 pertanyaan 1 tindakan ini? Ya, misalnya kalau saudara, ya, temukan pasangan saudara kayaknya, ya, dari nada-nada dia, ya, suaranya dan dari sikapnya kelihatan dia nggak happy, saudara. Ya, ada sesuatu di hati dia. Maka cepatlah berkomunikasi dengan 2 pertanyaan dan 1 tindakan ini. Tanya begini, saudara, dari nada suaramu dan sikapmu, sepertinya ada tindakan dan perkataan saya yang telah melukai kamu. Benar apa enggak? Kita tanya, saudara. Ya, nah, biasanya kalau pasangan kita, ya, itu saudara nggak happy, kita bisa lihat itu pasti dia hatinya terluka, ya. Nah, ketika kita tanya, kalau dia jawabnya ya, lanjut dengan pertanyaan kedua. Dapatkah kamu menjelaskan lebih detail bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Nah, kalau kita tanya ini, saudara, kita bisa gali isi hatinya. Kita bisa tahu, saudaraku, ya, benarkah dia terluka? Dalam hal apa kita melukai dia? Nah, kemudian kita harus dengarkan dengan sungguh-sungguh, saudara, dari hati kita. Nah, ini perlu kita praktekkan tiap hari, saudara. Ya, kita perlu praktek ini. Nah, untuk praktek ini, nggak bisa kita praktekkan kalau kita nggak rendah hati, saudara. Ya, kalau kita nggak die to self tiap hari, mati terhadap ego. Ya, kalau kita mati terhadap ego, saudara, maka kita bisa mendengarkan, saudara, apa isi hati dari pasangan kita atau anak-anak kita. Nah, ketika dia cerita, saudara, kita mendengarkan, disitulah kita baru sadar, ya, kita telah melukai pasangan kita. Kadang-kadang, saudara, kita benar di level 1 dalam komunikasi, tapi di level 2 kita salah. Kita tanpa sadar telah melukai dia, saudara. Nah, itu sebabnya apa yang kita perlu lakukan? Maka ambillah 1 tindakan untuk kita, saudaraku, membereskannya. Ya, apa itu tindakan itu? Minta maaf karena kita tidak melihat kesalahan atau dosa tersebut. Ya, kita bisa berkata, sayang, setelah kamu cerita, saya baru sadar, saya telah melukai kamu. Saya tidak melihat ini.
maukah kamu mengampuni aku, memaafkan saya? Ya, saya nggak lihat ini, saya buta terhadap hal ini. Bolehkah saya hari ini mohon dimaafkan? Ya, nah, saudara, kalau kita benar-benar minta maaf seperti ini dengan tulus, masa pasangan kita nggak mau memaafkan kita? Dan kalau dia memaafkan kita, saudara, ya, saya yakin emosi ya dari kita mereda, bahkan luka-luka kita sembuh, ya, karena saudaraku ini sembuh lewat pengampunan. Kalau kita mengampuni saudaraku, kita akan sembuh, ya. Dan lama-lama konflik kita makin berkurang, saudara. Ya, karena kalau kita praktekkan ini terus, kalau kita terus-menerus, saudaraku, melakukan ini, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita hubungannya makin dekat, hubungannya makin intim. Mari kita praktekkan komunikasi dari hati ke hati. Praktekkan 2 pertanyaan dan 1 tindakan ini. Ya, bahkan jadikan ini, saudara, sebagai gaya hidup. Nah, sekarang saya mau kasih PR buat tiap pasangan, ya. Saya praktekkan ini, saya mau saudara juga suami istri praktekkan ini. Ya, kalau yang belum menikah atau yang single, praktekkan ini sesering mungkin di dalam kompak, ya. Di dalam kompak. Apa itu, saudara? Mari kita lihat berikutnya, yaitu doa 6 menit setiap hari, ya. Praktekkan ini dengan pasangan saudara. Ya, kalau yang belum menikah, sekali lagi praktekkan sesering mungkin dengan kompak, saudara. Ya, apa itu doa 6 menit, saudara? Nah, 2 menit pertama kita fokus kepada mengaku dosa dan bertobat dari dosa saling melukai. Ya, kalau kita udah saling melukai, saudara, kita harus praktek apa, saudara? Mengaku, ya. Nah, caranya gimana, saudara? Yaitu tadi, praktek 2 pertanyaan dan 1 tindakan itu setiap hari. Kita saling bertanya. Ya, tadi itu, saudara, pertanyaan pertama dari nada suaramu dan sikapmu, sepertinya ada tindakan dan perkataan saya yang telah melukai kamu, benar apa enggak? Ya, kalau pasangan kita bilang benar, kamu boleh cerita lebih detail enggak? Bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Ya, nah, biarkan pasanganmu cerita. Kalau ada, ya, kita telah melukai pasangan kita, ya, di hadapan Tuhan kita mengaku, Tuhan, ampuni Tuhan, aku nggak sadar aku telah melukai istriku atau suamiku. Tuhan, aku bertobat dari dosa ini, Tuhan. Tuhan, Kau berkata kalau kami mengaku dosa kami, Tuhan, kami bertobat dari dosa kami, maka Tuhan, apa yang terjadi, Tuhan? Kau mengampuni kami, Tuhan, dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tuhan, bahkan kami boleh memperoleh persekutuan seorang akan yang lain. Persekutuan koinonia yang sejati. Tuhan, kami mau, Tuhan, hari ini saling mengampuni, Tuhan. Nah, itu dia, saudara. Kemudian 2 menit kedua, kita mengucap syukur. Ya, kita doa pengucapan syukur. Kita, ya, kalau yang bisa berbahasa roh, saudaraku, kita praktek berbahasa roh suami istri, ya. Kemudian, saudaraku, 2 menit yang terakhir saling memberkati, ya, suami memberkati istri, istri memberkati suami. Saya bisa berkati istri saya dengan berkata demikian, saudara. Ya, saya berkati dia, Tuhan, saya berkati istriku, supaya dia, Tuhan, bisa menjadi seorang wanita, istri yang bijak, menjadi ibu yang cemerlang, seperti dalam Amsal 31. Tuhan, berkatilah roh, jiwa, dan tubuhnya, Tuhan. Berkati, Tuhan, keuangan istri saya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati, Tuhan, apapun yang dia lakukan supaya dia jadi berkat, Tuhan.
Ya, demikian juga istri saya memberkati saya, dan kami biasanya mengakhiri dengan doa Bapa kami. Ya, praktekkan ini, saudara. Ya, engkau akan melihat keluargamu, saudara. Ya, khususnya dengan istrimu. Kau nanti pelan-pelan akan mengalami yang namanya zero konflik. Ya, konflik itu cepat selesainya, saudara. Ya, 5 menit, nggak sampai 5 menit beres. Ya, nanti pelan-pelan pelan-pelan kau akan mengalami zero konflik, saudara. Ya, nah ini kalau kita praktekkan dahsyat. Kemudian ada satu praktek lagi, saudara. Nah, sekarang lakukan juga acara keluarga seminggu sekali, saudara. Nah, ini PR ya, saudara yang punya keluarga bisa lakukan ini, saudara, seminggu sekali. Ya, kita lakukan, terserah mau hari Jumat malam, mau Sabtu siang, mau Sabtu malam, mau habis ibadah, silakan pilih ya satu hari yang paling nyaman saudara bisa kumpul. Ya, kalau saya ya cenderung memilihnya hari Jumat malam, ya sorry, hari Senin malam, karena Senin saya libur, saudara. Ya, saya lakukan kumpul dengan keluarga. Ya, nah apa yang kita lakukan? Ya, ayah dan ibunya mendemonstrasikan di depan anak-anaknya bagaimana kita berkomunikasi tingkat 2. Ya, kita apa, saudaraku, saling terbuka, saling sharing, orang tuanya saling mengampuni, mengaku kesalahan kalau mereka saling melukai, ya. Nah, kemudian habis itu ayah dan ibu bertanya 2 pertanyaan dan 1 tindakan dengan anak-anaknya. Ya, mereka bisa bertanya kepada anak-anaknya. Ya, anak-anak, minggu ini ada nggak papa dan mama telah melukai kalian? Boleh kalian cerita. Nah, kita dengerin. Ya, kalau kita ada kesalahan, saudara, maka ayah ibu minta maaf dengan mereka. Ya, kemudian ayah dan ibu memberkati anak-anaknya. Bayangkan kalau anak-anakmu diberkati, saudara. Seperti apa hidup anak-anakmu? Anak-anakmu akan luar biasa, saudaraku. Ya, mereka akan ya berbahagia hidupnya, artinya diberkati dan panjang umurnya, saudara. Itu yang Alkitab katakan. Mari, saudaraku, kita praktekkan ini. Ya, kita bangun komunikasi, ya, level 2, saudaraku. Kita terus saling bangun hubungan. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudaraku. Inilah yang kita akan terus praktekkan, saudaraku, ke depan. Sampai nanti komunitas kerajaan, komunitas keluarga yang terikat janji itu digenapi, dirintis, terjadi di tengah-tengah kita. Ya, kita kembali seperti gereja mula-mula yang luar biasa, saudaraku, yang dahsyat, yang akan jadi berkat, saudara. Puji Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan, dan saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Silakan kalau ada waktu masih sedikit kita bisa tanya jawab. Silakan. Terima kasih Kak Edi buat pencerahannya ya, buat kita ya. Memang nanti teman-teman boleh bertanya ya, eh, apa yang tadi sudah Kak Edi sampaikan. Ya, ini seringkali komunikasi ini sering di permukaan Kak Edi ya. Hmm. Walaupun ini diberkati banget ya lewat pengajaran Kak Edi, tapi tidak dari, maksudnya tidak dari hati ke hati ya. Hmm. Contoh sederhana ya mungkin ini belum lama sih kejadian baru kemarin. Kemarin saya udah ada siapkan kanan ya, tapi pergi sama istri ya. Tapi istri juga mungkin mengasihi juga ya, tindakannya yang mengasihi. Ayo makan makan ya kan. Tapi saya pengen makan yang sudah disiapkan di rumah gitu ya. Jadi tapi hati ini jadi waduh, mesen makanannya gimana. Tapi istri maksa untuk pesen ya. Itu hal yang sederhana ya. Hmm. Bagaimana hati saya sebetulnya udah bilang gitu. Gak usah kamu aja yang makan, aku nggak perlu ya kan karena aku sudah ada di rumah ya kan.
Nah, itu sederhana ya, tapi terusik gitu di hati gitu. Hmm. Jadi pulang ke rumah pun jadinya ya dengan apa ya? Akhirnya kan kalau saya kan memang kalau ada makanan tuh paling nggak bisa terbuang gitu kayak dia. Mungkin Hmm. juga dari didikan ya. Jadi kalau makanan ada sisa itu nggak bisa langsung kebuang sia-sia gitu. Iya, iya, Nah, jadi ini lewat permukaan gitu komunikasinya, tapi di hatinya saya nggak ngungkapin gitu. iya, betul. Kalau saya udah ada gitu makan, walaupun sudah dikatakan, tapi jadi makannya terpaksa juga di sana. Iya. Ya Artinya gini, kamu di level satu bisa sekilas. aja bener ya. Bener kamu di level satu bahwa jangan buang-buang makanan apa. Nah, tapi tanpa kita sadari di level 2 kita mengirimkan message ke istri kita ya. Kita bener tapi kita kayak ini ya, kayak melukai dia gitu ya, menuduh ataupun kata-katanya tajam ya kan, melukai dia. Nah, jadi kita bisa benar di level satu, tapi di level 2-nya nggak benar. Nah, tapi itu nggak pernah terkuak, nggak pernah muncul, karena kita ngomongnya di level satu terus kan. Nah, kita simpen, nah lama-lama ini jadi luka kan, luka Hmm. terus tanpa kita sadari. Nah, ini bertahun-tahun terjadi di dalam suami istri, hubungan suami istri, ya. Jadi nggak pernah beres Ya. gitu. Tapi kalau kita tiap hari, coba tiap hari praktek 2 pertanyaan 1 tindakan itu, hati kita kan makin terungkap terus, ya makin terungkap, dan kita hubungannya saling menyembuhkan, bukan saling menyakiti, melukai, tapi saling menyembuhkan. Sehingga kita menuju zero konflik tadi itu, ya. Ya, Iya. jadi saya anjurin coba praktek 2 pertanyaan dan 1 tindakan itu. Iya. Oke, baik. Ada mungkin Teman-teman yang lain silahkan ya kalau ada yang mau bertanya. teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya supaya lebih jelas ya. Kak Edi, Ya, ini kan lebih banyak ke suami istri nih. Gimana prakteknya kalau misalkan untuk yang masih single nih Kak Edi? Soalnya ini banyak juga yang masih single. ya, Nah, ya. Jadi gini, praktek dengan orang yang paling kita sering ketemu. Nah, Alkitab kan bilang begini, jikalau kamu nggak bisa mengasihi orang yang kelihatan, saudaramu yang kelihatan, kamu nggak bisa juga mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Nah, jadi siapa orang yang kita paling sering ya kelihatan. Jadi itu orang yang dekat. Jadi artinya gini, praktek dengan saudara kita di rumah yang paling sering ya kita ketemu. Nah, kedua yang paling sering sebenarnya kompak kita kan. hmm, Nah, jadi ini juga bisa dipraktekkan di kompak ya. Nah, dengan keluarga kita, anggota keluarga kita, kedua dengan anggota keluarga rohani kita, yaitu kompak, ya. Nah, tapi kalau suami istri ya mesti dengan pasangannya dulu, ya. hmm, Oke, itu sih, oke. Dan ini apa jitu banget ya, maksudnya kunci banget untuk keluarga yang memang sebenarnya sudah mengalami masalah ya Kak Edi. iya, Kalau dimulai lagi ya dari awal lagi seperti yang Kak Edi ajarin itu mungkin itu justru membawa pemulihan ya Kak Edi ya. iya. Hmm, Dan iya. ini sebenarnya mesti dipraktekkan oleh semua kita kan. Hmm, Dan sebagai manusia yang baru, kita mesti punya cara hmm, hidup yang baru, ya. hmm, Jangan lagi katanya kita saling apa eh, tidak jujur ya, kita saling Hmm. berbohong tapi adalah berkata benar ya. Ini hmm, salah satu wujudnya.
Ya, kata-kata kita jangan kata-kata kotor keluar dari mulut kita, ya, tapi kata-kata yang membangun, yang baik, ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita sedang bahas kan. Jadi coba kita praktekkan ini, ya. Itu kita akan lihat pasti akan ada pemulihan dalam keluarga kita. Ya, kemarin ada satu pemimpin, ya, dia cerita sama saya, Kak Edi, thank you ya. Saya sejak praktek ini, doa 6 menit ini, keluarga saya ngalamin breakthrough, dia bilang. Ya, saya tadinya jujur sama Kak Edi. Ya, saya sebenarnya udah dingin sama istri saya. Sudah dingin kami, ya, sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Bukan cuma dengan pasangan kami, dengan Tuhan. Tapi ketika saya praktek ini, saya bikin beres. Pertama kali saya lakukan ini, saya dilawat Tuhan sampai jam 2 pagi dengan istri saya. Nah, setelah itu kami maintain terus praktek ini dan kami merasakan, ya, kami mengalami satu terobosan yang baru. Kasih yang mula-mula itu muncul lagi. Oke, itu kesaksian ya yang kita bisa dengar dari orang yang udah praktek. Nah, saya juga ngalamin breakthrough yang luar biasa ya, sejak saya praktek ini. Oke? Ya, terima kasih Kak Edi. Satu lagi Kak Edi. Ya, Ini kan kebanyakan nih kalau yang hadir selalu di mesbah pagi nggak sepasang gitu loh Kak Edi. ya, Jadi kan kalau sepasang kan sama-sama mendengar nih. Jadi ya, sama-sama punya kerinduan untuk praktek. Tapi yang misalkan yang cuman misalkan istrinya atau suaminya gitu loh. Apa sih yang harus yang nggak sepasang ini apa sih yang harus kami lakukan karena kami tahu sebenarnya ini kunci banget gitu loh buat ya, tiap keluarga. ya. Gimana? Sebenarnya ya, Mm, paling bagus itu adalah kalau dua-duanya dengar dan mm, langsung praktek. Ya, jadi langsung pegangan tangan, bertatapan, langsung ya praktek itu paling bagus. Ya, kita dengar langsung kita praktek. Saya pun begitu. Ya, waktu Bapak Craig Hill ngajarin ya, dia udah ngajarin lama ke saya. Nah, saya mulai praktekkan itu ya. Nah, ada orang yang saudara memang perlu waktu. Ya, dia sekali belum belum ngerti langsung ya. Dengerin lagi. Jadi kalau kita bisa ya ajak pasangan kita, yuk kita sama-sama dengerin lagi. Ini namanya equipping kan. Kita mm, perlu di-equip terus supaya kita praktek. Karena kita nggak cukup sekali kan, terus kita praktek sampai konsisten mm, menjadi kebiasaan dalam hidup kita ya. mm. Oke, itu sih saran saya. Oke, terima kasih Kak Edi. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan masih ada nggak? Iya. Ah, ah, silakan. Kayaknya udah pada ngerti, tinggal praktek doang nih. Iya, iya. Prakteknya yang sulit. Prakteknya yang sulit katanya. Oke, baik. Ya, Ya. jadi saudara ini PR ya. Ayo, kalau saudara punya pasangan ya, langsung aja ajak dia ambil waktu ya. Ini nggak terlalu rumit kok. Ya, kita mulai praktekkan tiap hari dalam berkomunikasi. Ya, intinya gini, mulai dari saya ya. Kalau kita nggak mulai dari saya, ya nggak mulai-mulai ya. Kalau nunggu pasangan kita dulu, wah, mulai dari saya aja. Oke, baik. Saya doakan saudara ya. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah dengar kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau praktek Tuhan tiap hari Tuhan. Berkomunikasi dari hati ke hati. Kami tidak mau berkomunikasi hanya tingkat satu, tapi Tuhan tingkat yang dalam. Tuhan biarlah kami semua Tuhan tidak lagi saling melukai, tapi kami saling membangun, saling menyembuhkan, saling memulihkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau sudah sampaikan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan Ya, berkati, Bang sampai Edi. ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih Kak Edi. Terima kasih, Kak Edi.